warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Ibu mulai untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya di sini apa kabar semuanya? Baik. Siapa yang sakit di sini? Ada yang sakit nggak? Enggak. Sakit? Kalau sakit? Oh, mau beli berobat. Oh iya. Udah sembuh belum? Wes. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Absen yang pertama ada Tatia, hadir? Hadir. Yang kedua ada Eca? Hadir. Bilkis? Hadir. Adi? Hadir. Akila? Hadir. Alhamdulillah ya, berarti hari ini bisa berkumpul semua di sini sehat walaupun Mbak Akilanya lagi gak enak badan. Nah, sekarang kita mulai doa dulu ya sebelum belajar. Siapa yang memimpin? Mbaknya siapa yang memimpin? Eca apa Tatia? Ya, udah dimulai doa bersama ya. Doa mulai. Selesai ya. Nah, sekarang kita mengenai hari ini. Di sini semua berangkat ya, berarti disiplin semuanya, pintar-pintar. Nah, di sini absennya udah penuh, berarti ini berangkat semua ya, rajin, pintar. Di sini juga bajunya rapi-rapi. Kukunya siapa yang panjang-panjang? Ada yang punya panjang enggak? Enggak. Adi? Enggak. Oh ya, rajin-rajin berarti ya, disiplin ya. Potong kuku, pintar berarti bersih-bersih punya. Nah, di sini kita walaupun sekolahnya masih daring apa kadang masuk, kita tetap harus disiplin ya anak-anak, karena kalau kita disiplin semuanya kan enak, jadi masuk kelas sehat-sehat, terus bukunya bersih-bersih gitu, nggak dilihat, terus bajunya juga rapi-rapi, cantik-cantik mbaknya. Sekarang kita hari ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak pada sekitar lingkungan kita yang ada di kelas atau di lingkungan kehidupan kita. Kita harus materi yang selanjutnya yaitu kalian udah tahu belum apa itu gaya apa gerak? Siapa yang tahu gaya apa gerak? Ada yang bisa jawab? Gaya itu apa gerak? Gaya tarik. Ya, pintar mbaknya, Mbak Ica pintar banget. Nah, jadi Ibu jelasin ya gaya sama gerak itu tuh merupakan pelajaran yang ada di IPA, di mana kalau misalnya kita pengen melakukan gerak, kita harus melakukan dengan gaya terlebih dahulu gitu, biar bisa melakukannya seperti gaya tarik, gaya dorong tadi gitu. Terus kemudian pada kehidupan sehari-hari juga kita memerlukan adanya gaya dorong atau gaya tarik biar kita bisa melakukan aktivitas. Misalnya mau ngambil enggak, misalnya mau sikat gigi, kita kan harus melakukan gerak ya, biar bisa. Kalau misalnya kita nggak gerak atau nggak melakukan gaya dorong, itu kan kita nggak bisa sikat gigi. Terus pernah nggak sih kalian main lintang atau ketapel? Ada yang pernah main belum? Pernah. Tadi belum pernah. Pernah. Nah, itu kan kalau kita lihat ketapel itu kan bisa gerak kan. Biasanya kalian pakai batu apa pakai kelereng biasanya? Pakai batu. Itu kan berarti bisa loncat kan. Karena ada karet hitam itu yang buat lumpuh. Nah, itu kan harus pakai itu baru bisa gerak. Tuh, terus berarti semua di sini udah pernah main ketapel ya? Udah. Belum? Akila belum, nanti kita buat sama-sama ya. Biar Akila pernah, temennya kan udah. Nah, terus kenapa bisa gerak apa enggak? Kelereng atau batu itu bisa loncat jauh karena ditarik. Kalau cuma misalnya kelereng yang ditempel doang, itu kan nggak mungkin bisa loncat kan. Nah, itu tadi kenapa bisa adanya batu yang tadi loncat, itu karena adanya gerakan dan gaya. Terus kemudian kalian tahu nggak sih contohnya alat yang di sekitar kita, di sekitar kelas atau di sekitar ini yang bisa bergerak? Kalian tahu nggak apa contohnya? Yang kipas pinter Mbak Akila, ya kipas itu bisa bergerak. Hah? Apa Mbak Ica? AC bukan. AC juga bisa gerak kan kayak gini kan? Ya, pintar. Nah, itu ada pintar. Itu bisa gerak itu yaitu AC sama kipas, salah satu contohnya. Karena kan kalau kipas geraknya kayak mana? Muter sama juga kipas
kipas yang bisa geleng-geleng itu kan juga salah satu contohnya. Terus kita di sini akan menonton video ya tentang gerak dengan gaya gerak dengan lingkungan. Nah, ini kita akan menonton video. Udah dijelasin tadi, kira-kira sampai bisa menyimpulkan. Ada yang tahu tadi maksudnya video tadi apa? Tahu nggak? Adi tahu nggak Di? Tahu apa? Sampai jauh ya. Jadi Bu jelasin ya kesimpulannya tentang video yang tadi. Jadi kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari itu bisa menimbulkan gaya atau gerak. Misalnya pada menendang bola itu kan harus ada gaya ya. Jadi baru bisa bolanya gerak. Kalau nggak ada gaya, pasti mobilnya nggak bisa apa? Bolanya nggak bakal bisa gerak. Terus kemudian mendorong apa tadi? Ada yang tahu mendorong apa tadi? Meja. Ya, meja lemari kita banget. Nah, mendorong meja lemari kalau nggak dikasih gaya itu kan nggak bisa gerak kan mejanya. Jadi bener banget. Terus tadi adanya gerakan benda yang diam, kalau dikasih gerakan apa gaya itu bakal bisa gerak. Kemudian yang kedua tadi berhenti jika diberi gaya. Misalnya si Adi nih nendang bola kencang banget ke arahnya si Eca. Nah Eca-nya menahan bolanya di kaki gitu. Nah itu kan nanti yang tadinya kencang bolanya jadi bisa diem gitu. Terus tadi gaya yang mempengaruhi kecepatan. Misalnya si Akila naik sepeda nih cepet-cepet gitu ngebut itu mau ngajinya. Itu semakin kuat goesnya gaya yang diberikan, berarti Akila cepet sampainya nanti ke tempat ngaji gitu. Terus kemudian mengubah gaya menjadi bentuk benda seperti slime. Siapa yang pernah main slime di sini? Aku. Itu kalau misalnya bentuknya kotak, kalau dipencet itu bentuknya masih kotak apa tetap enggak? Beda kan. Nah, jadi gaya yang kita berikan itu juga mengubah bentuknya. Jadi tadinya kotak slime-nya kalau dipencet-pencet jadi bulat gitu. Terus kemudian keadaan di dalam air, kalau misalnya kasih gaya sama Adi nih ditumpahin airnya, jadi bentuknya nggak jadi gelas lagi kan, tumpah jadi udah nggak ada bentuknya. Terus kemudian tadi selain benda-benda yang udah disebutin sama kalian kayak ada kipas, AC, terus kemudian ada bola, apakah cuman manusia dan benda-benda aja yang bisa melakukan gerak? Menurut kalian ada nggak hal lain yang bisa bergerak? Makhluk hidup lain, misalnya apa yang bisa bergerak? Kucing ya, Peter. Nah, Peter. Kalau kucing geraknya kayak mana? Pakai apa kira-kira? Geraknya gimana? Oh, kaki sama tangan ya, Peter. Nah, jadi gaya itu bisa dilakukan selain dengan benda, juga makhluk hidup seperti kucing, ayam, tadi ya, sapi juga bisa. Kemudian kita di sini akan bermain tebak-tebakan ya. Di sini nanti ya, ibu kasih tebakan ke kalian, misalnya gambar kelinci itu geraknya di sebelah mana ya, yang bisa buat dia bergerak gitu misalnya. Biasa ya nanti ibu jelasinnya. Kalau pada manusia itu yang bergerak selain kaki sama tangan apa? Ada yang tahu? Ya, pintar, badan. Terus yang lebih spesifik ya mata gimana nggak kayak mana? Kok bisa nggak? Oh gitu ya. Dia bisa apa lagi? Sama Akila dong nggak? Kaki. Selain kaki sama tangan apa lagi? Perutnya kayak mana kalau gerak? Napas. Napas loh, napas pakai perut. Oh ya, hampir bener ya. Mungkin kayak maksud Mbak Akila napas tadi kan pakai tenggorokan. Nah itu perutnya kalau gitu kan suka kembang kempis kan, nah itu juga termasuk gerak, benar. Terus kalau misalnya pada apa ya, buaya, kalau buaya apa alat geraknya kira-kira? Kaki sama kaki. Buntutnya kayak mana kalau buntutnya? Coba geraknya. Kayak ular gini. Kayak ular, kalau ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, itu juga
pintar mbaknya. Nah, jadi selain manusia, selain benda, manusia atau makhluk hidup itu juga bisa memiliki gaya dan gerak ya, kayak misalnya buaya, terus sapi, terus kucing, nah hiu, apa ikan-ikan lainnya itu juga bisa bergerak, nggak cuma benda aja, manusia juga bisa. Nah, tapi juga punya fungsinya masing-masing. Misalnya tangan fungsinya apa? Menarik. Nah, terus itu kalau kaki jalan, nah ya benar, berlari juga gitu. Itu mesti punya fungsinya masing-masing. Mata juga untuk melihat, kan pasti ada fungsi yang masing-masing. Baru tentang apa? Gerak. Untuk mengunyah ya pintar, baru untuk mengunyah kan. Terus di kehidupan sehari-hari itu juga kalau misalnya kita mau ngambil minum pakai apa? Makan? Pakai apa? Makan pakai sendok ya. Tapi sebelum pakai sendok kan juga kita harus pakai tangan ya. Terus kita kenapa kita harus pakai gaya dan kegiatan gaya atau gerak itu ya juga kita biar bisa ambil barang, bantu orang tua, jadi kan harus pakai tangan, pakai kaki. Semua itu ada fungsi-fungsinya. Terus kalian tahu nggak mengapa pada kegiatan hari-hari, kenapa pada kegiatan hari-hari kita sehari-hari apa di rumah atau di sekolah kita harus menggunakan gaya sama gerak? Kalian tahu? Ilustrasi sedikit ya. Kenapa kita harus pakai gaya namanya biar kita bisa beraktivitas. Kalau misalnya kita nggak bisa gerak, misal Adi tidur aja, nggak mau gerak, nggak mau bergaya, bisa nggak bantuin orang tuanya, kayak ibunya atau bude, nah bisa kan? Terus kalau misalnya Adi mau gosok gigi, kalau nggak mau gosok gigi segala macam, Adi kan nggak bisa gosok gigi kan? Nah ya itu misalnya. Terus kita selanjutnya yang tahu nggak sih cara memelihara kesehatan gerak pada manusia? Misalnya jaga kesehatan tangan, atau kaki, atau mata yang bisa bergerak, atau leher, ya mulut. Gimana cara jaga kesehatannya? Mulut kan juga bisa bergerak. Pakai masker, tapi masker kan nggak buat gerak mbak, tapi ya benar buat menjaga kita kan. Kalau yang buat gerak, misalnya kayak bisa gerak ini tangan, olahraga, biar apa ototnya biar kuat gitu ya. Terus habis itu kalau mulut jaga kesehatannya gimana? Kan buat ngunyah, buat gerak. Gimana apa sih? Dia jaga mulutnya. Dan gosok gigi berarti kalau ngomong bau jigong dong nanti. Di sini ibu mau nunjukin kalian pernah ke mall atau belum? Apa ngeliat di TV? Pernah ngeliat di TV aja. Itu apa namanya? Eskalator. Tahu nggak eskalator itu apa? Apa eskalator apa? Apa eskalator? Tangga bergerak sendiri. Nggak pernah pernah naik toh. Sama itu pintu. Kalian tahu nggak pintu mall yang bisa buka sendiri? Pernah nggak? Kalau di mall tuh dia pintunya bisa buka sendiri. Nah lift juga iya tuh. Kita lihat gambar lift ya. Kalian tahu kan kalau lift gimana geraknya? Kalau lift kayak mana geraknya? Pintunya buka sendiri terus tutup gitu nggak? Kayak mana? Kalau gerak kayak mana? Kayak gini kan? Terus kalau eskalator dia naik apa turun? Dia naik kita turun. Nah itu kalau misalnya teknologi itu gimana? Oh biasanya itu ya kalau kanannya naik, kalau kanannya naik ininya jadi turun gitu kan. Nah kalau misalnya alat kayak gitu berarti itu hidupnya pakai mesin kalau enggak kabel. Tapi kalau manusia geraknya pakai tenaga, ya benar. Tenaga tuh ada otot sama otot sama tulang ya. Kalau manusia kan otot sama tulang itu geraknya. Nah, terus kita misalnya pada permainan ketapel atau pelintang, nah itu kan juga bisa bergerak apabila kita juga melakukan gerakan yang kencang ya. Misalnya kalau kita mau ngelempar burung jauhnya 5 meter gitu. Kalau kira-kira kita cuma nariknya kayak gini, bisa nggak sampai 5 meter? Jadi kita harus kayak mana? Harus yang jauh gitu kan? Kita pakai jauh, baru
buat. Tahu nggak bahan-bahan alatnya apa Gil? Nggak, kayu, terus pentil. Pentil apa pentil sebelum ngomong tadi aja ya? Ya, ibu bagi kelompok ya. Ini tiga, sini nanti berdua. Hasilnya kayak gini ya. Kalau kita nariknya pelan dan yang diberikan pelan pasti nanti cuma pendek. Tapi kalau kita kencang bisa jauh. Hasilnya ibu nilai gimana hasil buat ketapelnya. Ini punya kelompok ini, lo punya kelompoknya ya. Ini punya kelompoknya ini apa? Siapa aja ini? Ini bagus ya, ini kalinya 2 lebih kencang lagi 1. Tapi nggak apa-apa, ini udah bagus, udah halus, tapi nggak halus lagi. Tapi bagus ini udah lumayan halus, tadi udah di atas. Sampai 16 tadi. 16 ya. Terusnya nari apa? Ini bagus ya. Ibu simpan ya, ibu nilai. Terus tadi bikinnya udah bagus, udah kerja kelompok kerja sama dari teman-temannya. Terus apa sih yang kalian dapetin dari kita belajar tentang gaya dan gerak ini? Kalian jadi tahu tentang apa aja? Jadi tahu tentang terus habis itu tentang kegiatan apa? Gerak, pinter. Terus habis itu saya. Terus kita tadi buat apa ini namanya? Tentang ketapelnya. Terus itu iya. Terus itu kita udah buat ini kan, jadi tahu kan kenapa bisa adanya gaya dan gerakan. Terus habis itu kesimpulannya dari hari ini kita mempelajari tentang gaya gerak dan gerak dan gaya yang kita berikan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi kita contohnya nggak ngambil dari jauh-jauh hari, jauh-jauh dari lingkungan, jadi kita ngambil tentang aktivitas sehari-hari gitu ya. Dari kita makan pakai apa? Makan pakai apa? Tangan. Adi makan pakai tangan pakai kaki? Pakai tangan. Kalau gitu kita gosok gigi. Gosok gigi nggak kamu? Biasanya kalau dia Oh ada malas pakai kaki. Itu bukan malas kalian makan di saya nggak punya Terus habis itu kegiatannya sampai sini ya. Jadi kita bisa belajar tentang gaya dan gerak dan terima kasih udah hadir hari ini dan sehat-sehat. Semoga Mbak Ina cepat sembuh. Katanya sakit ya. Sembuh belum Mbak? Sakit. Oh masih ada habis itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terus kita mau doa kayak ini. Ayo Mbak bikin doa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.